Sosok pahlawan nasional yang lahir di Aceh pada tahun 1848. Siapa lagi kalau bukan Cut Nyak-Dien. Ia lahir dari keluarga bangsawan dan juga keluarga yang taat agama karena ayahnya merupakan keturunan dari Kesultanan Aceh. Pada masa kecilnya, dia ini merupakan anak yang cantik, juga memperoleh pendidikan yang baik di bidang agama dan juga rumah tangga. Karena pendidikannya yang baik itu, akhirnya banyak laki-laki yang menyukainya dan juga banyak laki-laki yang datang untuk melamarnya. Dan pada usia ke-12 tahun, akhirnya Cut Nyak-Dien ini dinikahkan dengan Teuku Ibrahim Lamnga dan mereka dikaruniai seorang anak. Singkat cerita, pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang dengan Aceh dan akhirnya perang Aceh pun meletus pada saat itu juga. Pada perang pertama, Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Sedangkan waktu itu Belanda dipimpin oleh Johan Rudolf Kohler. Pada waktu itu, Belanda mendarat ke pantai Cermen dan menguasai Masjid Raya Baitur Rahman lalu membakarnya. Namun pada perang pertama ini dimenangkan oleh Aceh karena tewasnya Kohler yang tertembak. Lalu pada tahun 1873, wilayah 6 mukim ini berhasil diduduki oleh Belanda. Cut Nyak-Dien yang waktu itu tinggal di wilayah 6 mukim bersama bayinya harus terpaksa mengungsi dari situ. Dan suami Cut Nyak-Dien akhirnya bertempur kembali melawan Belanda untuk merebut wilayah tersebut. Tapi sayangnya, Ibrahim Lamnga yang pada saat itu sedang bertempur di Gletarum gugur dan meninggal pada 29 Juni 1878. Dan kabar ini pun membuat Cut Nyak-Dien marah dan ia bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kemudian lambat laun, sosok Teuku Umar datang dan melamar Cut Nyak-Dien. Awalnya ditolak, namun akhirnya Cut Nyak-Dien menerima Teuku Umar setelah Teuku Umar ini mengizinkan Cut Nyak-Dien untuk bertempur melawan Belanda. Dan dengan bergabungnya Cut Nyak-Dien ini dapat meningkatkan semangat perjuangan melawan Belanda. Perang pun berlanjut secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Lalu pada tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda, sehingga hubungannya dengan Belanda menjadi semakin membaik. Pada September 1893, Teuku Umar dan 250 pasukannya ini pergi ke Kutaraja, kemudian menyerahkan diri kepada Belanda. Tentu Belanda merasa sangat senang karena musuh yang sangat berbahaya mau membantu mereka. Sehingga Belanda memberi julukan Teuku Umar Johan Pahlawan. Sebenarnya, Teuku Umar ini merahasiakan rencananya untuk menipu Belanda, meskipun ia sempat dituduh pengkhianat oleh rakyat Aceh. Cut Nyak-Dien juga telah menasihati Teuku Umar agar kembali kepada rakyat Aceh. Namun Teuku Umar terus mendekati Belanda demi mencoba siasatnya. Ia lalu mempelajari taktik dan strategi Belanda. Kemudian sebanyak mungkin ia mengganti prajuritnya dengan orang Aceh di bagian wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika jumlah orang Aceh dirasa sudah cukup banyak pada pasukannya, Teuku Umar pun melakukan siasat palsu kepada Belanda bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar dan Cut Nyak-Dien akhirnya pergi dengan semua pasukannya dan juga senjatanya, kemudian tidak akan pernah kembali lagi. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar ini membuat Belanda marah besar, dan pada akhirnya Belanda membuat operasi besar-besaran untuk menangkap Teuku Umar dan juga Cut Nyak-Dien. Karena sudah memiliki senjata Belanda, tentara Aceh akhirnya berhasil mengimbanginya. Bahkan Jenderal Johannes Ludovicus berhasil terbunuh oleh tentara Jepang. Cut Nyak-Dien dan Teuku Umar pun terus menyerang tanpa lelah. Bahkan banyak jenderal Belanda yang diganti dengan tentara Aceh. Dan pasukan Belanda yang bernama De Marsosse berhasil membuat rakyat Aceh ketakutan.
Dan ketakutan tersebut dimanfaatkan oleh Johannes Benedictus van Houts yang membuat mereka menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak. Hingga pada akhirnya mereka mendapat informasi bahwa Teku Umar akan menyerang Mulabuh, di mana pada akhirnya Teku Umar gugur karena tertembak peluru. Dan Cut Nyak tetap memimpin perang melawan Belanda di Mulabuh dengan pasukannya. Di sisi lain, Cut Nyak juga semakin bertambah tua, matanya yang mulai rabun, ditambah lagi yang terserang penyakit encok, juga pasukannya yang mulai berkurang. Anak buah Cut Nyak bernama Panglot pun merasa iba, akhirnya melaporkan kepada Belanda di mana tempat markasnya Cut Nyak. Akibatnya Belanda menyerang markas Cut Nyak. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian pada saat itu juga. Hingga akhirnya Cut Nyak ditangkap, sementara Cut Gambang melarikan diri ke hutan dan meneruskan pertempuran yang telah dilakukan ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyak akhirnya dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Setelah sembuh, akhirnya Cut Nyak dibawa orang Belanda ke Sumedang bersama tahanan politik yang lain. Ia ditahan bersama ulama yang bernama Ilyas. Kemudian ia menyadari bahwa Cut Nyak ini adalah seorang yang ahli dalam bidang agama, sehingga Cut Nyak ini diberi gelar yang bernama Ibu Perbu. Lalu pada November 1908, Cut Nyak meninggal karena usianya yang sudah tua. Namun makamnya baru ditemukan pada tahun 1959. Nah, atas permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan, akhirnya Cut Nyak diakui oleh Presiden Insinyur Soekarno sebagai pahlawan nasional. Perjuangan Cut Nyak diinterpretasi dalam film Ipos yang berjudul Cut Nyak, dan film ini mendapatkan Piala Citra sebagai film terbaik. Kemudian untuk mengenang perjuangannya, sebuah kapal TNI Angkatan Laut diberi nama KRI Cut Nyak. Kemudian juga mata uang rupiah yang bernilai 10.000 yang dikeluarkan pada tahun 1998 itu memuat gambar Cut Nyak. Namanya pula diabadikan di berbagai kota sebagai nama jalan. Untuk mengenangnya, pemerintah juga membangun Masjid Cut Nyak di Jakarta dan juga Museum Rumah Cut Nyak di Aceh. Oke guys, mungkin cukup segitu yang dapat aku ceritain tentang sejarah Cut Nyak. Kalau kalian mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.